wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all salvation and blessing. Thanks to Allah subhanahu wa ta'ala because we are still given the favor to be here. Do not forget salawat and greeting for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who taught their people goodness. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan dan keberkahan. Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semua masih diberikan nikmat kesehatan untuk berada di sini. Tak lupa salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Welcome to LSM 1 Banyuwangi, our beloved campus. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Muhammad Ahmad Burhanuddin MPD. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyuwangi, Bapak Salman SPD MPD. Yang kami hormati Tim Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan teman-teman yang selalu kami banggakan. Pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2023, acara program Jaksa Masuk Sekolah segera dimulai. Hadirin yang kami hormati dan teman-teman yang selalu kami banggakan, untuk membuka acara, marilah kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Hadirin yang kami hormati dan teman-teman yang selalu kami banggakan, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Syekh dan Awatoni Golibala. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا شِيَعًا الْأَوَّلِينَ. Allah. يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا بابا من السماء فيه يعرجون وقالوا إنما سكرت أبصارهم مسحور بل نحن قوم مسحور صدق الله. السلام عليكم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyuwangi dan sekaligus membuka acara program jasa masuk sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyuwangi. Kepada yang terhormat Bapak Salman SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasih, yang saya hormati Ketua Komite NSN 1 Banyuwangi Bapak Abdul Rosid Sarjana Hukum dan tim dari jajaran yang lain, Dewan Guru khususnya dari BP yang dampingnya anak, kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan taufik hidayah serta inayahnya. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan yaitu Kejaksaan Negeri Banyuwangi, jaksa masuk sekolah di NSN 1 Banyuwangi. Kedua kalinya sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, dalam beberapa jam saya sudah menyampaikan pada anakku, Bapak jaksa dan tim ini pada hari ini dalam rangka punya tujuan yaitu akan memberikan terkait sosialisasi dan materi yaitu masalah bullying. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, saya mohon dalam menerima materi ini
harus kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena bullying ini sudah sangat meresahkan, sangat membahayakan, sangat mengganggu, dan sangat merendahkan yaitu orang lain. Ini lepas daripada anak-anak tidak ramah. Untuk itu anak-anakku sekalian, yang selama ini mungkin di kelas ada anak-anak nanti yang sampai menggoda teman berlebihan, mengganggu teman berlebihan, meremehkan teman berlebihan, dan tidak menghargai temannya. Ini harus sudah dilepaskan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kalian siap untuk mematuhi tata tertib madrasah? Kalian siap untuk yaitu memenuhi yaitu aturan yang ada? Tidak bertentangan dengan hukum? Jadi nanti Pak Jaksa yang bisa menjelaskan secara detail. Karena gini, kalau kalian nanti sampai melanggar, sampai terjadi, ini kalian kena dampaknya. Karena ini semua adalah diatur. Makanya kalian kalau orang baik adalah taat terhadap hukum. Hal-hal yang salah jangan sampai terjadi, jangan sampai itu dilakukan. Siap tidak melakukan yang salah? Siap melakukan yang baik? Terima kasih, mudah-mudahan anakku sekalian tetap hebat, tetap jaya, tetap menjadi anak yang penuh prestasi. Kami ini sebelum saya ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, maka pelaksanaan sosialisasi jaksa masuk sekolah MTSN 1 Banyuwangi saya nyatakan dibuka dan bisa dilaksanakan. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati dan teman-teman yang selalu kami banggakan, acara selanjutnya doa kepada yang terhormat Ustadz Pendiri MPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ashhadu an la ilaha illallah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma ij'alna ziyadatan wa tamizan wa khayr wa ala wa ولا تجعلنا وإياكم في شر وخير واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك سلام الدين وعافية من الجزاء وجل الرحمة وكان بالمسلم وذوبا وبلغا وأمانا حتى اللهم أعوذ علينا بسفرة ونجاة من العناء والأعضاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قول إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. يا نبي وإلى شأن مشروع المستقبل شرع الذين عليهم وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati dan teman-teman yang selalu kami banggakan, dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara seremonial program jaksa masuk sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Banyuwangi.
Acara selanjutnya kami serahkan kepada tim Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, Pak Rasid, yang juga rekan saya di kantor Kejaksaan Negeri Banyuwangi, yang tersayang dan kami cintai sebagai generasi penerus bangsa ini, adik-adikku sekalian, yang pada pagi hari ini atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul di pagi hari ini untuk dapat mengikuti kegiatan kami, yaitu Jaksa Masuk Sekolah. Sebelum kami masuk ke materi, saya ingin menyapa adik-adik sekalian ya. Jangan tegang lah. Kami di sini ini ingin memberikan sosialisasi, bukan mau menangkap adik-adik ya. Jadi gimana kabarnya, sehat? Ini ya, kalau panggilnya kakak aja ya, panggilnya kakak aja. Nanti kakak mau memperkenalkan diri dulu di sini. Nanti kalau kakak bilang, kakak mau berpantun dulu nih. Kalau kakak bilang, kalau kakak sudah ngomong pantun, adik-adik bilang cakep gitu ya. Tangkap beranda di tangan abang. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ya cukup pantunnya di sini aja. Jadi adik-adik sekalian, kalau kakak bilang Assalamualaikum, selamat pagi, adik-adik bilang jawabnya begini ya. Pagi, barakallah. Gitu ya. Oke, siap ya? Yang konsentrasi kelihatan dari sini. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, barakallah. Alhamdulillah. Konsentrasi berarti ya. Kayaknya yang di belakang kurang semangat gitu. Assalamualaikum, selamat pagi. Pagi, barakallah. Tepuk tangan dulu. Baik, kakak-kakak di sini panggil kakak aja ya, walaupun saya sudah seperti bapak-bapak, sudah seperti om, tapi panggil aja kakak biar kita lebih dekat. Baik adik-adik sekalian, saya selaku kepala sesi intelijen di Kejaksaan Negeri Banyuwangi ditemani oleh Bapak Rasid, kemudian ditemani oleh yang duduk di depan itu Pak Darmawan, kemudian Kak Darmawan, kemudian yang ada di depan ini adalah Kak Hanun. Nah, kami berada di bertugas melaksanakan kewenangan kami di Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Siapa yang sudah tahu apa itu jaksa? Apa? Sama tadi penegak hukum ya? Ya, bagus. Jadi nanti kakak akan menjelaskan lebih rinci sebelum kakak mau masuk ke tema yang paling utama ini ya, bullying itu ya. Jadi sekalian ini jadi perhatian benar ya. Kakak harap kakak pertama ketemu adik-adik ini, dan mungkin ketemu di kesempatan berikutnya ketemu adik-adik ini di jalan atau di musola atau di masjid, di tempat-tempat yang baik. Saya harap adik-adik sekalian dengan kasus bullying ini jangan pernah sampai ketemu kakak di kantor kejaksaan atau di pengadilan. Karena kalau adik-adik sampai ketemu kakak di kejaksaan atau di kantor pengadilan, berarti adik sedang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Makanya adik-adik benar, ini kakak tekankan benar, karena saya dapat informasi juga kasus bullying ini sudah merambah di mana-mana. Bahkan di Tasikmalaya itu ada korban sampai meninggal dunia. Makanya ini apa yang kakak sampaikan di sini ini penting sekali. Mohon perhatikan. Baik, Mas Darmawan, silakan. Ya, diputar dulu videonya. Perhatikan ya, dari sekalian. Tahukah Anda bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum? Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 1. Ini berarti setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum, sekaligus memiliki kewajiban untuk menghargai dan mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia.
Banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di negara kita memberikan gambaran bahwa supremasi hukum belum dicapai. Untuk itu, setiap warga negara Indonesia harus melek hukum. Dengan mengenal hukum, kita tahu apa saja hak dan kewajiban kita dalam hukum, sehingga kita bisa menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Bagaimana jalannya proses hukum di Indonesia? Bicara proses hukum, kita akan berpikir tentang persidangan. Dalam persidangan kasus pidana, ada 5 pihak, yaitu hakim, jaksa, pengacara, terdakwa, serta saksi-saksi. Masing-masing memiliki peran berbeda. Fokus kita kali ini adalah jaksa, atau sering juga disebut sebagai penuntut umum. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim. Dengan demikian, dalam proses persidangan, jaksa mewakili kita sebagai warga negara untuk memperoleh kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan, pelaksanaan putusan hakim, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelajarannya aja ya. Sebagai penuntut umum, jaksa wajib menyiapkan tuntutan sesuai fakta dan peraturan yang berlaku, sehingga menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk memutus. Semua anak-anak. Contoh, dalam sebuah kasus pencurian, korban melapor pada polisi. Polisi akan memeriksa tersebut dan akan beri pemeriksaan kepada jaksa. Selanjutnya, jaksa harus memeriksa berkas dari kepolisian sebagai bahan penuntutan. Apabila berkas yang diterima tidak lengkap, maka jaksa mengembalikan kepada polisi untuk dilengkapi. Setelah lengkap, jaksa dapat melakukan penuntutan di persidangan. Proses hukum ini dijalankan untuk memastikan kasus yang disidangkan benar-benar telah melalui proses hukum yang layak sesuai undang-undang. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum juga dituntut untuk berperan dalam menegakkan supremasi hukum dengan memberikan perlindungan kepentingan umum, menegakkan hak asasi manusia, serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Kejaksaan Republik Indonesia juga harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan apapun. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kejaksaan membutuhkan dukungan kita semua. Dukungan seperti apa? Mengenali hukum untuk menghindarkan hukuman adalah salah satu dukungan yang bisa kita berikan sebagai bentuk pencegahan kejahatan. Ayo, kenali hukum, jauhkan hukuman. Ya, betul. Tepuk tangan dulu. Baik, adik-adik sekalian, sudah tahu ya jaksa itu apa, tugasnya apa. Jadi adik-adik sekalian, kenapa tadi kami sampaikan bahwa adik-adik, saya harap jangan pernah bertemu kakak-kakak ini di kantor kejaksaan. Nah, kalau sudah ketemu kakak-kakak ini di kantor kejaksaan, berarti adik lagi berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum itu macam-macam penyebabnya. Tadi seperti yang dicontohkan di video tadi itu melakukan pencurian, ya kan? Nah, padahal untuk tindak pidana itu macam-macam. Jadi tidak hanya pencurian, tetapi bisa yang seperti kakak sampaikan tadi, yaitu perhubungan, bullying, ngolokin temannya. Itu juga sebenarnya kalau sudah fatal, itu adik-adik sekalian bisa dihadirkan di hadapan pengadilan melalui polisi dan jaksa penuntut umum. Nah, tadi kan adik-adik sudah lihat ya. Adik pikir pasti yang mungkin yang memenjarakan itu, adik pasti berpikir siapa yang memenjarakan orang, pasti polisi ya. Ya, itu padahal sebenarnya atas kewenangan kejaksaan, yaitu pasal 1 ayat 1 lembaga pemerintah yang menjalankan tugas dan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kewajiban di bidang penuntutan. Nah, kenapa kakak sampaikan di bidang penuntutan? Itu berarti berkas perkara yang diolah oleh polisi pertama adik dilaporkan. Misalnya ya, Dek, kamu yang ini siapa namanya? Fahmi. Fahmi. Nah, Mas Fahmi. Sebelahnya yang kecil siapa namanya? Dayat. Siapa? Dayat. Dayat. Nah, Fahmi sama Dayat ini kelas berapa? 9C.
kamu juga sembilan sama. Nah, misalnya ya, di antara Fahmi dan Dayat ini mereka berkelahi. Kemudian salah satu dari mereka itu ada yang memar. Nah, memar kan otomatis bapaknya pasti nggak terima dulu, dia kan. Nah, ini nanti ada hubungannya sama bullying ya, nanti jauh nanti kakak jelasin, tapi kakak jelaskan yang simpelnya dulu. Seketika dipukul yang kecil pasti kalah, kalau berkelahi pasti kalah ya, tapi nggak mesti ya sekarang. Tapi makanya jangan sampai hal itu terjadi. Seketika si Dayat ini dipukul, kemudian dia lapor bapaknya nggak terima, bapaknya pasti buat laporan ke kantor kantor polisi. Kemudian dari kantor polisi itu nggak bisa perkara itu cepat selesai langsung si Fahmi ditahan di penjara, kemudian selesai. Tidak ada sekalian, prosesnya sangat panjang. Jadi harus melalui apa? Dikirim berkas yang untuk ditanyain, terus si Fahmi itu ditanyain, Fahmi, namamu siapa? Rumahmu di mana? Terus nomor teleponmu berapa? Jadi kayak alam ini ya. Namamu berapa? Namamu siapa? Nomor teleponmu berapa? Rumahmu di mana? Itu kan lagunya yang judulnya Alamat Palsu itu. Nah itu seketika Mas Fahmi ditanya sama polisi. Nah itu dibuat dalam suatu berkas, kemudian dilimpahkan di kejaksaan. Jadi prosesnya masih panjang adik-adik sekalian. Makanya jangan pernah, tadi video pertama kan, kenali hukuman untuk menjauhi hukuman, kenali aturan untuk menjauhi hukuman. Jadi itu kalau adik-adik sekalian nggak memahami, pasti pikirnya sekali adik-adik berbuat itu pasti santai aja lah. Ini sudah hal yang menjadi kebiasaan kami, membuli orang, nolongin orang, kemudian berkelahi. Jangan. Nah itu seketika polisi sudah memberkasi Fahmi ini, ditanyain, dilimpahkan di kejaksaan. Nah kejaksaan memeriksa berkasnya Mas Fahmi ini, diperiksa apakah sudah cukup unsurnya, apakah pada saat Fahmi menganiaya si Dayat, apakah sudah ada visumnya, lukanya seperti apa. Disitulah jaksa dan polisi ini bekerja sama. Kemudian setelah beberapa waktu dilimpahkan di pengadilan. Nah, yang bisa memutus suatu perkara itu siapa? Hakim, jaksa, atau polisi? Oh, udah pintar anak ini. Berarti udah sering lihat di TV Ferdi Sambo ya pasti. Ya. Nah, jadi kalau sekarang mungkin kakak nggak perlu jelaskan terlalu jauh karena anak-anak ini sekarang udah pintar Pak. Karena media sosial itu sangat luar biasa sekarang. Jadi itu adanya ya. Lanjut Mas. Nah ini tugas dan fungsi kejaksaan seperti yang saya sampaikan tadi. Lanjut. Nah, apa saja tindak pidana yang bisa terjadi di kalangan remaja? Adik-adik sekalian, tadi kan ada contoh yang di depan tadi, yaitu video berupa contoh kasus pencurian. Nah, contoh ini atraktif ya adik-adik sekalian ya. Jadi kakak di sini menyiapkan hadiah buat adik-adik sekalian. Jadi kalau ada adik-adik sekalian yang aktif, nanti kakak kasih hadiah. Hadiahnya ini berfungsi dan berguna buat masa depan kalian. Jadi kakak akan memberikan adik-adik sekalian kacamata. Kacamata ini bukan kacamata biasa. Kacamata ini adalah kacamata anti radiasi. Jadi adik-adik sekalian ya, ini jadi perhatian juga buat adik-adik sekalian. Kalau main Free Fire, siapa yang suka main Free Fire? Oh, ya itu. Itu kakak-kakak ini bukan ngajarin kalian habis pakai kacamata main Free Fire-nya lebih lama, enggak ya. Kacamata ini tuh belajar. Jangan disalahgunakan. Jadi nanti saya kasih pertanyaan, kalau adik-adik bisa ketika kakak begini, adik-adik aktif mau menjawab, kakak kasih hadiah. Kacamata ini fungsinya nggak hanya sekarang deh sekalian. Mungkin sekarang kalian buat main game, buat baca literatur di internet. Tetapi adik-adik sekalian ingat, pada saat adik-adik sekalian masuk ke ruang lingkup kerja, ya kan, pada saat ada job yang nanti adik-adik ini masa depannya di situ, itu yang pertama dites adalah apa? Mata. Di samping tes tulis itu mata kalian. Kalau mata kalian buta warna, itu kalau masuk di kejaksaan, ini kejaksaan kebetulan ada penerimaan ya, ada 2000 yang di seleksi masuk kejaksaan, 2000 calon jaksa, bayangkan. Ditambah pengawal tahanan dan tenaga diploma itu sekitar hampir berapa? 7.000 ya. Nah itu kalau adik-adik sekalian nggak jaga mata dari sekarang, nggak akan lolos itu kalau tes.
Makanya nanti adik-adik sekalian nanti kalau kakak ngasih pertanyaan siapa yang bisa jawab langsung ajukan tangan aja. Mas Darmo udah disiapin hadiahnya. Oke, mantap. Baik. Nah, apa saja tindak pidana yang bisa terjadi di kalangan remaja? Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini? Tunjuk tangan. Mbak yang di belakang tunggu jawab pertama kali. Maju ke depan, adik. Silakan. Gak apa-apa, santai aja di sini. Ayo. Kasih ini mic Mas Darmawan. Dengan Mbak siapa dari kelas mana ya? Sebutin ya. Tepuk tangan dulu dong sama yang maju ini. Baik, silakan. Cantika dari kelas 9. Oh, namanya Cantika, Mbaknya juga cantik ya. Tepuk tangan. Baik, apa Mbak? Silakan pertanyaan ini. Itu pertanyaannya, apa saja contoh atau tindak pidana, ya kan? Tahu kan tindak pidana yang kakak jelasin lagi, yang biasa terjadi di kalangan remaja? Kemudian seperti menghalau-halau teman, mengatai fisik seseorang. Oke. Terus kayak menganiaya. Oke. Terus melakukan tawuran. Oh ya baik, cukup 3 pertanyaan. Tepuk tangan dulu. Dapat kacamata, kasih kacamata Mas Darmawan. Ayo silakan baru dikasih hadiahnya. Tuh, tunjukin ini Pak Anwar, tunjukin. Nah, ditunjukin di Cantika ke teman-temannya, biar seneng. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Itu kacamata itu berguna sekali sekarang dan masa depan ya. Jadi kalau sekarang itu sering sinar radiasi HP dengan sinar matahari itu lebih bahaya HP sebenarnya. Kalau sering ya. Kalau kita lihat matahari kan cuma sepintas UV, tapi kalau HP itu radiasinya bahaya. Kalau diterusin itu bisa berakibat buta warna, rambut jauh dan rambut dekat. Hati-hati ya. Oke, baik, lanjut Mas Darmawan. Nah, ini tindak pidana yang biasa terjadi di kalangan remaja. Tadi Mbak Cantika juga sudah benar. Oh, tawuran, ya kan? Tawuran, apalagi dari Mas Darmawan. Penganiayaan, membuli itu adalah salah satu tindak pidana yang nantinya kakak-kakak ini bisa proses seperti yang di video pertama tadi. Makanya jangan sampai adik-adik melakukan itu. Di antara ke-6 tindak pidana yang kakak sebutkan ini, ada salah satunya yang paling sering dilakukan oleh adik-adik sekalian adalah bullying. Baik, lanjut Mas. Nah, silakan simak video ini baik-baik ya. Kita mulai dalam negara. Seorang pelajar Madrasah Sanawiyah Negeri di Blitar, Jawa Timur dianiaya oleh teman sekelasnya. Nyawa korban tidak tertolong saat dibawa ke rumah sakit oleh teman-teman dan gurunya. ACH, siswa Madrasah Sanawiyah Negeri di Blitar, Jawa Timur, meregang nyawa akibat dianiaya teman sekelasnya di kelas 9. Ia sebelumnya tak sadarkan diri dan segera dibawa ke rumah sakit oleh teman dan gurunya, namun tak terselamatkan. Korban dalam kondisi luka memar pada bagian tengkuk dan tulang belakang. Pihak sekolah mengaku belum mengetahui kronologi penganiayaan yang terjadi di lingkungan sekolah. Ya, ini adik-adik sekalian ya. Apa yang kakak bilang tadi terjadi. Apa yang kakak bilang tadi terjadi. Jadi kalau adik-adik pertama melakukan bullying atau perhubungan ya. Bullying itu atau perhubungan, bukan kerudungan. Kalau kerudungan memakai kain ditaruh di kepala untuk menutup aurat. Tapi ini perhubungan atau bullying. Nah, perhubungan atau bullying adik-adik sekalian itu awalnya sepele. Jadi kalau kalian di kelas, siapa di sini yang sering dibully?
Ada nggak? Semoga nggak ada ya. Jangan sampai. Oh gitu. Oh iya. Jangan sampai ya. Ini nanti, ini kakak-kakak bener. Mending adik-adik saya cegah dari sekarang daripada nanti ketemu kakak di kejaksaan, adik harus berhadapan dengan hukum. Kemudian adik di penjara kalau ketemu kakak karena kakak merasa berdosa. Karena apa? Saya sudah pernah ngasih penyuluhan di sini. Jadi kalau misalnya suatu saat adik-adik sekalian ketemu kakak, kakak akan janji saya tuntut adik selamanya. Selama-lamanya di penjara. Coba. Ayo. Pilih mana? Melakukan bullying atau tidak? Ya, karena apa? Kakak sudah sampaikan di sini. Kakak sudah sampaikan bahaya akibat bullying. Jadi jangan pernah coba-coba. Oke, lanjut. Kita boleh. Nah, bullying, ada yang tahu nggak bullying itu apa? Apa? Coba Mas yang pakai jaket dibaca. Kok jaket apa tuh? Ya, ayo dibaca. Berhubungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, tepuk tangan dulu. Bullying itu kadang kita, adik-adik sekalian, itu gak sadar melakukan itu. Contohnya aja begini ya, bullying yang sederhana. Misalnya adik-adik sekalian itu teman pinjam HP gitu ya. Teman pinjam HP, kemudian gak dikasih, HP-mu sendiri lah. Kamu ini, maaf ya, katakanlah bodoh, miskin atau apa kata-kata yang konotasinya itu negatif, itu sudah bullying ada di sekalian. Jadi jangan segampang itu kalian mengatakan hal-hal yang buruk seperti itu. Nah, bullying itu bisa berakibat fatal jika kalimat yang kalian ucapkan itu menular. Kemudian seketika kalian ngomong ke satu orang, kamu ini gak punya HP, beli sendiri sana, gak punya uang apa? Kamu dengar? Iya ini, nah ikut-ikut seperti itu. Kamu ini apa nggak punya HP sendiri, minta sama ibumu atau sama bapakmu. Satunya dengar lagi, ikut lagi. Akhirnya apa? Si anak ini merasa terpojok, tersudut, kemudian dia psikisnya itu terganggu. Jadi dia merasa, aduh aku kok disudutkan gini ya di kelas ini. Aku kayak kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya berakibat apa? Dia menjadi leader, ya kan? Dia menjadi leader, kemudian dia kadang kalau sudah kalah berakibat fatal, dia mengurung diri di kamar, kemudian dia merasa bahwa dirinya itu kehilangan rasa percaya diri. Bahaya loh, bahaya bullying. Kadang kita tidak sadari, tapi adik-adik sekalian mulai sekarang stop ya. Jangan kalian itu terlalu gampang mengeluarkan kalimat yang berkonotasi negatif. Itu jangan, karena itu berbahaya. Oke adik-adik sekalian, yang perlu adik-adik sekalian ingat adalah bahwa bullying ini kadang guru nggak mungkin dong ngawasin adik-adik sekalian ini. Kalian berapa jam Pak? Sehari berapa jam pelajaran? Paling 8 atau sampai 10 jam. 10 jam, ya. Gak mungkin dong ibu guru ini harus mengawasi kalian terus. Gak mungkin, kalian udah besar. Kalian sudah SMP, setara SMP. Jadi kalian harus punya apa ya? Kalian harus punya masa depan dan mindset, gaya pikiran adik-adik sekalian itu harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Yang seperti kakak sampaikan tadi itu kenali hukuman untuk menjauhi hukuman. Jadi kenalan dulu untuk supaya jauh gitu. Bukan kenal terus dekat, jangan. Mengerti ya dari sekalian ya? Baik, kemudian ada contoh lagi. Biasanya di dalam kelas itu pasti ada salah satu orang itu yang memang dia pendiam. Dari awal dia memang sudah terdiam. Kemudian teman-temannya itu merasa kalau dia ini orangnya diam, dan seketika diolokin atau ya kata-kata kasarnya dipukul atau cubit, dia nggak akan balas. Ada loh. Jadi teman-teman sekalian, adik-adik sekalian harus paham dengan sikap-sikap seperti itu, bukannya malah dihujung atau dibunuh seperti itu, tapi harus diajak ngobrol kalau kalau ada teman yang seperti itu, jangan malah dibully adik-adik sekalian. Karena bullying ini tindak pidana yang ancaman hukumannya juga lumayan tinggi. Sayang banget kalau ada ini, kalau sampai
di penjara, ketemu sama kakak sidangi di pengadilan, aduh jangan ya, nanti nyesalnya itu di kemudian hari. Oke, lanjut Mas Darmawan. Nah, ini adalah, ini kakak jelaskan sanksinya. Tadi kan kakak sudah bilang kenali hukuman supaya menjauhi hukuman, yang kakak mau tunjukin. Sanksi adalah ancaman pidana. Jadi misalnya kalau di kelas, tahu nggak siapa yang nggak kerjakan PR? Sering nggak ibu guru kalian tanyakan itu? Sering. Nah, biasanya kalau yang nggak kerjakan PR dihukum apa sama ibu guru? Luar kan? Nah, itu sama. Jadi aturan itu dibuat untuk ditaati, bukan dilanggar. Ketika terjadi pelanggaran atau kita melawan aturan yang sudah dibuat, pasti kita mendapat hukum. Nah, hukuman itu adalah sanksi itu. Sanksi ya, hukuman atau sanksi. Jadi sanksi itu adalah hukuman yang diberikan seseorang kepada seseorang yang tidak mengindahkan atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan. Itu hukumannya untuk bullying. Pasal 76C menyebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan atau membiarkan, melakukan, menyuruh, turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, kemudian pasal 9, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan, pendidik, tenaga pendidik, serta peserta didik dan pihak lain. Nah, dengan adanya undang-undang ini kadang adik-adik sekalian kan nggak ngerti paling berapa sih hukumannya. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh anak itu hukumannya memang 3/4 atau setengah dari hukuman orang dewasa. Namun alangkah sangat sayang jika kalian itu sudah pernah ditahan di penjara. Kakak jamin SKCK kalian nggak akan dapat. Jadi kalau kalian sudah berhadapan dengan perbuatan yang melanggar hukum, kemudian kalian dipidana besok. Sekarang memang belum kalian nggak dapatkan efeknya atau hasilnya. Tapi kelak suatu saat kalian mau melamar kerja, nggak akan polisi mengeluarkan SKCK kalian. Misal pas garu-garu rambut siapa namanya? Ilham. Ini kakak kasih contoh ya. Ilham itu pernah membuli temennya. Kemudian dia ditangkap sama polisi, dipenjarakan, disidangkan oleh kakak di pengadilan, kemudian sampai diputus katakanlah 2 tahun atau 1 tahun 5 bulan atau 8 bulan. Nah, sekarang dia dihukum, ditaruh di tempat penjara anak. Jadi kalau di anak-anak ya itu penjaranya beda dengan orang dewasa. Jadi kalau anak-anak itu tetap di penjara tapi di panti rehabilitasi. Jadi adik-adik harus tahu, tapi bukan berarti di panti rehabilitasi itu adik bisa keluar, bisa sekolah seperti ini, nggak bisa. Sekolahnya di sana dan adik dikurung dalam suatu tempat tertentu, susah. Nah, efek yang didapat adalah apa? Pada saat Ilham besar, Ilham mau melamar katakanlah mau jadi apa? Mau jadi apa cita-citanya? Pilot. TNI, wah, tepuk tangan dulu buat Mas Ilham. Semoga cita-citanya tercapai. Mau jadi TNI, pada saat mendaftar pasti butuh apa? Surat keterangan cakap kelakuan atau surat kelakuan baik. Iya kan? Nah, surat kelakuan baik yang mengeluarkan adalah polisi. Seketika Mas Ilham sudah ada catatan, gagal kalian. Kakak yang jamin, gagal kalian. Jadi kalau kalian sudah melakukan tindak pidana, terutama bullying ini, masa depan kalian curam karena jauh menjelang ke depan. SKB kalian sudah nggak dapat, SKCK nggak dapat, akhirnya jadi apa? Jadi pengangguran. Sayang kan? Padahal simple, bullying aja kalian cuma apa ini? Oh, ayo kita tunjukin, ayo kita kumpulin bareng-bareng. Wah, itu akhirnya apa? Masa depan kalian selesai ya. Jangan ya, dari sekalian ya. Oke, lanjut Mas. Ulang lagi. Nah, yang tadi. Oh, ya ini. Nah, ini dijelasin ya. Jadi bullying itu adalah hubungannya dengan undang-undang tentang perlindungan anak. Di aturan kita di negara Indonesia ini yang sudah diatur, itu ancaman hukumannya itu paling lama 3 tahun ya, dan paling 3 tahun atau denda 6 bulan dan dendanya 72 juta rupiah. 72 juta rupiah banyak buat dari sekalian. Kemudian di ayat 2-nya paling lama 5 tahun dengan denda 100 juta. Sudah dipenjara suruh bayar uang lagi. Rugi kan? Apa ruginya? Coba kalian menangani aja. Jadi anak baik lah.
Jadi anak baik aja ngapain sih ikut-ikut? Aku mau jadi anak baik, kasihan orang tuaku udah menyekolahkan aku sampai ke batas SMP ini, tapi karena perbuatanku akhirnya aku dipenjara. Orang tuaku harus menanggung akibatnya, membayar denda 100 juta. Aku pun dipenjara, masa depan suram. Coba renungkan itu adik sekalian. Makanya kakak dalam hal ini sangat tegas kakak sampaikan, jangan pernah sampai melakukan lagi bullying. Stop. Masa depan kalian masih jauh adik sekalian. Lanjut mas. Baik, nah ini tempat terjadinya bullying itu bisa di mana saja. Yang paling sering karena kalian ini lebih lama di sekolah daripada di rumah, biasanya itu bullying itu terjadinya di kelas awalnya. Di rumah sekolah, nah di sekolah ini biasanya di kelas. Di kelas itu kadang seperti yang kakak sampaikan tadi. Yang kedua adalah di cyber. Kalian kalau main FF pasti ngomel, ya lah. Iya, pasti kalau nggak kena nembak nggak kena musuh. Oh kakak ini juga dulu main PUBG handal. Cuman ini efeknya itu jelek memang. Game itu sih sebenarnya untuk mengisi kekosongan boleh. Tapi gini loh ya sekalian, buat program. Kakak dulu juga gamer, sampai sekarang pun kakak ini suka main PlayStation. Beneran agak bohong, tetapi gini ya, kalian harus bisa membatasi waktu. Senin sampai Jumat kalian belajar, mainnya di hari Sabtu sama Minggu. Kalian manage. Kalau kakak dulu nggak seperti itu, kakak nggak bisa duduk di sini sebagai jasa. Beneran. Jadi terserah masa depan kalian sendiri yang pilih. Kakak dulu juga pemain gamer, sampai sekarang masih main, tapi kakak manage dulu. Orang tua kakak, kebetulan orang tua kakak itu guru ya. Dulu di SD Genteng, itu di SD 1 Genteng, kemudian saya dulu SMP 1 Genteng, kemudian saya pindah ke Surabaya di SMA 5 Surabaya, SMA Komplek. Sekolahnya Ahmad Dhani, saya dulu sekolah di situ. Tahu nggak SMA 5 Surabaya? Itu salah satu SMA favorit nomor 2 setelah SMA Taruna Nusantara dan SMA 3 Bandung. Itu kalau kalian bisa masuk sana, saya jamin 85-95% kalian cuma pindah kelas aja untuk bisa masuk ke Universitas Airlangga Institut Teknologi Surabaya. Saya jamin. Makanya dari sekalian kejar cita-cita kalian. Kalau bisa ke sana. Makanya dari sekarang harus di-manage. Jangan main FF itu tiap hari. Siapa yang suka main FF tiap hari di sini? FF, Free Fire. Ayo, nggak mau ngaku. Nanti kalau nggak mau ngaku nggak dapat hadiah. Jangan ya. Jadi bully. Kalian kalau main FF, kalian nembak orang, nggak kena, pasti kalian ngomong kotor, ya nggak? Sedangkan kalian ngomong kotor, itu apa? Ngomong kotor didengarkan oleh teman-teman kalian di FF itu kan? Padahal teman-teman kalian di FF itu kan nggak hanya anak kecil, orang dewasa, bahkan anak di bawah umur pun juga main di situ. Itu bullying secara tidak sadar. Jangan dibiasakan. Ganti aja lah kalimat jelek dengan kalimat yang bagus. Kakak ajarin ya, ini contoh. Nah, astagfirullah boleh. Atau kalian kalau biasanya kan, yang saya ya, kalau misalnya jelek, bilang aja kupu-kupu. Enak kan? Tapi jangan ya, itu kan contoh aja. Jadi atau apa kayak kelinci, ya gitu. Jangan yang bubuk gitu, jangan. Gak boleh ya. Ganti dengan yang bagus lah. Astagfirullah, Allahu Akbar. Bagus ya. Oke ya. Sepakat ya. Jangan melakukan bullying walaupun di kelas, di dunia cyber atau di mana-mana nggak boleh. Oke mas, lanjut. Nah, ini kemudian bentuk-bentuk bullying. Tadi kan sudah saya sampaikan antara Mas Fahmi ya, sama Daya. Bullying awalnya ngolokin. Siapa yang sering ngolokin bapak kalian? Siapa? Itu yang nggak boleh ya. Kakak ingat tidak? Salah bapak kalian apa? Bapak kalian lagi kerja, lagi hidup, kalau kalian bawa sampai ke sekolah, salahnya apa? Nggak boleh ya. Itu kalau tersinggung itu bisa marah. Kemudian kalian berkelahi, terjadilah penganiayaan di situ. Awal mula bullying. Jadi misalnya si Fahmi sama Daya ngolokin bapaknya si Fahmi, yang cewek ya. Kemudian apa lagi? Joko gitu, anak Joko. Gak boleh gitu. Bapak kalian salah apa?
kalian bawa-bawa gitu. Mulai sekarang bicara yang baik-baik Pak. Adik-adik sekalian ya, kalian ini adalah generasi penerus bangsa. Saya bertaruh, kalianlah yang meneruskan perjuangan bapak-bapak yang ada di sini dan kakak yang ada di sini. Sekarang perbuatan korupsi, perbuatan tindak pidana itu banyak dilakukan oleh orang-orang dan sampai sekarang susah untuk membasminya. Karena apa? Generasi perpindahan generasi tua sama generasi muda itu sekarang itu masih jaraknya masih terlalu dekat. Kakak jamin di 2038 atau 2040 nanti kalian Indonesia sudah bebas dari korupsi, bebas dari tindak pidana. Insya Allah ya. Oke lanjut. Nah, pihak yang terlibat dalam bullying ini anak-anak, juga orang dewasa, ibu guru itu juga harus aktif di sini. Ibu guru kalau sudah lihat, dengar katakanlah ibu guru sudah dengar kata-kata yang nama-nama bapak, nanti langsung bilang, ayo. Ibu guru juga dituntut aktif karena nanti di pasal 80 ayat 80C tadi juga peserta pendidik pengajar juga berkewajiban dalam menjaga perilaku dan aktivitas anak. Di situ ada ancaman pidananya juga. Nah, ini sekarang yang sering terjadi di sekolah-sekolah adalah apa? Bullying tidak hanya terjadi pada anak, tidak hanya terjadi pada guru, tidak hanya terjadi di wali murid. Siapa yang sering kalau dijubin gurunya lapor ke orang tuanya? Siapa? Ini yang nggak boleh ya, harus diluruskan. Tindak pidana menganiaya, setiap orang melakukan penganiayaan itu tidak berlaku bagi guru anak sekalian. Jadi selama guru itu masih memberikan tujuannya adalah untuk apa? Untuk kemajuan siswanya, untuk disiplin siswanya, itu gurunya boleh. Tetapi dengan koridor tertentu ya. Jadi koridor tertentu itu apa? Tidak boleh lah terlalu keras mahasiswanya sampai menampar siswa, kemudian menyuruh siswa untuk apa? Untuk gulung-gulung, berguling itu tidak boleh. Makanya dari sekalian jangan gampang melaporin apa yang terjadi di sekolah kepada bapak ibu kalian di rumah, karena itu nanti akan beda tupoksinya. Saya jamin kalau sampai ada berkas dari kepolisian yang masuk ke kejaksaan, ada guru yang dituduh melakukan penganiayaan terhadap muridnya, saya akan tolak berkas itu. Karena itu tidak perlu unsur menurut saya. Karena seorang guru melakukan kewenangan dan kewajibannya mendidik siswanya. Perlu kalian tekankan itu dan kalian catat. Jangan gampang lapor apa yang terjadi di sekolah. Itu yang jadi sekalian. Lanjut. Baik. Kemudian ciri satuan pendidikan melanggengkan praktek bullying. Nah, tidak ada pola keteladanan yang dilakukan pendidik, jadi guru harus beri contoh sama anak buahnya, anak-anak didiknya. Tidak ada komunikasi antara guru dan siswa harus dekat ya, seperti orang tua dan anak, karena guru adalah orang tua kedua, bukan orang tua pertama malahan, karena yang mendidik anak itu sebenarnya bukan orang tuanya, karena orang tuanya kalau di rumah. Baik, lanjut Bu. Nah, Kita cobain. sekarang saya kasih pertanyaan lagi. Kalau adik-adik perhatikan, pasti memahami. Sebutkan salah satu contoh akibat atau luka yang diderita oleh korban bullying. Siapa? Siapa? Tangan. Tadi yang perempuan, yang cewek, yang ukti udah ya. Sekarang yang laki-laki itu sampingnya ibu guru ini. Siapa nama? Itu yang sampingnya ya kamu ya. Siapa nama? Maju. Tepuk tangan dulu. Ya, pakai mic. Apa contoh akibat korban bullying berupa apa? Bisa berubah jadi sakit hati lalu Iya benar terusin. Sakit hati terus. bisa berubah jadi luka-luka wah kayak demam, Iya. berdarah, Terus apa lagi? terus kerusakan mental mungkin. Oh ya, tepuk tangan. Luar biasa. Ayo berikan nih Mbak Anul. Ya. Dapat kacamata buat masa depan. Jangan buat main Free Fire ya. Jangan buat main Free Fire. Tepuk tangan lagi. Nah, ini. Jadi bullying itu tidak berlaku saja bagi korban. Tetapi kalian nanti kalau melakukan
bullying ya, misalnya kalian jamaah nih, sama-sama kalian melakukan bullying kepada satu orang dan pelakunya lebih dari satu orang, itu kalian nggak enak-enakan loh, kalian jadi saksi nanti. Jadi saksi itu nggak enak, ditanya-tanya sama hakim, di BAP sama polisi, dipanggil, kalian nggak akan ada waktu buat sekolah lagi, beneran. Makanya jangan sampai kalian melakukan bullying, rugi. Kalian kalau sudah dipanggil sama Pak Polisi, seminggu itu panggilan bisa 2 sampai 3 kali. Sedangkan kalian dari Senin sampai Jumat itu kalian kan harus sekolah, Senin sampai Sabtu sampai Jumat. Sekolah Jumat Sabtu Minggu. Oh gitu ya, betul ya di sini ya. Iya. Nah itu kamu Senin sampai Jumat sekolah cuma 5 hari. Kamu 3 hari Senin Selasa Rabu dipanggil terus sama polisi, PAP sama polisi. Siapa ini? Alamatmu di mana? Kamu kenapa melakukan bullying? Siapa saja yang melakukan? Itu pertanyaan polisi. Setelah dibawa ke kejaksaan, panggil lagi sama kejaksaan. Seminggu kejaksaan lebih banyak lagi manggilnya. Bisa 4 kali, kamu tidak akan ada waktu buat sekolah. Jadi kamu pikirkan baik-baik kalau melakukan bullying. Udah jaksa udah meriksa, besoknya lagi dikirim ke pengadilan, ditanya lagi sama Pak Hakim sama Bu Hakim, gimana Pak di ruang persidangan itu? Apa yang kamu melakukan bullying? Siapa yang ngajari kamu melakukan bullying? Gitu. Jadi pikir 2 kali ya, baik sekalian. Jangan pernah lagi ada bullying di sekolah ini. Karena kakak merasa malu kalau sampai ada bullying lagi di sekolah ini. Karena kakak udah berikan penyuluhan. Lanjut. Nah, pencegahannya seperti yang tadi kakak sampaikan, saling mendukung sama yang lain. Kalau ada siswa yang diam diajak bicara, ikut membantu teman, memahami, menerima perbedaan yang individu. Kalian kan memiliki karakter yang berbeda-beda ya. Ada yang super, ada yang suka mungkin aktif, ada yang suka, kadang ada nih orang yang jahil. Siapa di sini yang jahil? Kadang suka jahil temannya, ngelempar bolpen. Ayo, siapa yang suka jahil di sini? Udah, jangan saling menyamakan. Mulai sekarang stop. Gak usah lempar bolpen. Sama-sama lakinya lu, malu. Kecuali kalau yang lempar bolpen ke teman ceweknya itu mungkin suka atau apa. Nah ini sama-sama cowok tuh lempar-lemparan. Jangan lah ya. Stop. Pokoknya nggak boleh lagi lempar bolpen, mukul. Kadang yang sering ini nih. Kalau punya isolasi itu juga bentuk bullying loh. Ditulis kertas. Aku gila. Pura-pura nempelin mukul perutnya. Ya bro, terus sejarahnya era. Wow, dia dibully belakangnya tulisannya aku gila. Dia udah muter-muter satu sekolah. Siapa yang sering gitu? Itu adalah salah satu contoh bullying. Itu bullying loh. Secara tidak langsung itu bullying. Itu sampai kalau orang tuanya tahu kalian dilaporin bisa masuk itu. Aku gila, padahal dia nggak gila. Itu adalah salah satu bentuk apa? Pasal 310 KUHP dan 315 melakukan penghinaan disebar di depan umum. Loh, ada ancamannya itu. Ancamannya 2 tahun 10 bulan maksimal. Coba. Ngeri kan? Oke, lanjut. Nah, penanganan kasus seperti yang tadi saya sampaikan dari polisi kejaksaan. Lanjut. Nah ini, tolong perhatikan nanti kakak berikan kuis lagi pada dia. Halo, selamat datang di seri video pendidikan kecakapan hidup. Kali ini kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbakat dan tampil dalam berolahraga, larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gemuk, dan lambat. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya hanya karena Rita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban?
Pelaku dan pengamat bullying, apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksi Ibu jika melihat peristiwa tersebut? Stop dulu. Pertanyaan ini dibuka lagi. Kalian perhatikan kan videonya? Nah, nanti kalau kalian bisa jawab 3 pertanyaan ini, jadi kacamatanya ini masih ada berapa, Mas? 125 kacamata. Enggak ya. Kacamatanya masih ada. Kakak siapin buat adik sekalian, buat wujud keseriusan kami dari Kejaksaan Negeri Banyuwangi untuk selalu mendukung program Jaksa Pengelola. Halo, selamat datang di Seri Video. Tidak bisa ya? Ya sudah. Pertanyaan itu sangat lanjut aja. Kakak masih ingin bawa pertanyaannya. Nah, sekarang ada pertanyaan. Siapakah, siap-siap ya, siapakah yang harus berperan aktif di sekolah untuk mencegah terjadinya bullying? Nah itu, tadi kan laki-laki udah, sekarang yang cewek yang pakai kerudung itu, yang nutupin kertas. Ayo silakan maju. Ayo deh, maju. Sisi tuh silakan, sebutkan nama dan asal kelas ya. Tepuk tangan dulu. Ayo silakan deh. Vena, Kunia, Wena Salsabila, Wina Salsabila, sama kayak nama anak saya ya, nama anak saya Alia Salsabila, mirip. Oke, silakan. Pertanyaannya, siapakah yang harus berperan aktif untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah? Gampang ya pertanyaannya. Suruh warga sekolah. Baik, tepuk tangan. Benar. Jadi yang berperan aktif seluruh warga sekolah, nggak hanya guru, nggak hanya murid. Kan kita nggak tahu terjadinya bullying di mana. Contoh, bullying bisa terjadi di mana saja kan? Di kamar mandi, kita nggak tahu tiba-tiba ada anak dibully di kamar mandi tanpa sepengetahuan guru. Kalian sementara kalian mau ke belakang, kalian kecil, kalian lihat ada temanmu dibully, dipukulin, diapain, pokoknya di sekolah harus cepat lapor ke kepala sekolah. Itu maksud saya. Oke, tepuk tangan, silakan kembali. Baik. Nah, ini nomor 2 sudah saya tanya. Nomor 2 sudah saya tanyakan. Nah, sekarang apa? Perbuatan apa yang harus kalian lakukan? Reaksi apa yang harus kalian lakukan jikalau melihat ada terjadi peristiwa bullying? Ayo, siapa? Kita. Yang cowok aja, Pak. Cowok aja. Ini. Ya udah, ini nomor 2 dari sebelah kanan. Fahmi ya? Fahmi kan? Oh ya, ayo kasih mic-nya. Kacamatanya tinggal berapa? Oh, sudah berkurang dari 125 tinggal 85 kacamata lagi. Ayo semangat. Baik, silakan Fahmi. Pertanyaannya. Apa kalau katanya betul? Seperti ini. Apa reaksimu? Apa yang kamu lakukan kalau kamu melihat terjadi peristiwa bullying yang menimpa temanmu? Apa yang kamu lakukan? Melaporkan ke kepala sekolah. Melaporkan ke kepala sekolah. Benar. Pertanyaannya yang pertama, kedua itu benar. Yang penting melaporkan. Tepuk tangan dulu. Sebelum dikasih kacamata saya tambahkan dulu. Melaporkan. Itu tidak hanya kepada kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya nggak ada gimana? Jadi kalau kita sudah berani melaporkan, itu berarti apa? Kita siap menjadi apa? Menjadi saksi. Jadi kalian nggak hanya melaporkan aja. Jadi kalian kalau sudah melaporkan, kalian siap menjadi saksi dan kalian nanti yang akan menjadi saksi di pengadilan, di kepolisian, sampai di tahanan sana. Kalian menyaksikan bahwa temanku yang melakukan. Makanya kalau nggak ada bullying pasti enak.
Makanya jangan sampai ada bullying di sekolah. Kalian kan sendiri repot. Loh Pak, saya udah melaporin, malah saya dipanggil sama polisi. Ya benar Pak, harus. Makanya jangan sampai ada bullying. Ini jawabannya cuma itu. Ya, dari sekalian, oke kasih jawabannya. Tepuk tangan. Ya, selamat. Jangan main Free Fire ya. Baik. Sudah. Masih ada materinya? Perundungan atau Nah ini lanjut ya. adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi lainnya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas
berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak (PSA) di 1500771. Sampai jumpa. Baik, adik-adik sekalian, tepuk tangan. Tidak terasa sudah hampir 1 jam 15 menit kakak menemani adik-adik sekalian di sini. Kakak, siapa? Buat nanti selanjutnya mungkin Pak, kalau bisa intens Pak, supaya saya juga ingin mengikuti perkembangannya anak-anak ini setelah kami kasih materi ini. Mana biasanya mereka bisa sampaikan ke saya Pak. Saya tidak mau lagi ada bullying di sekolah, itu saja tujuan saya. Karena itu untuk masa depan kalian juga. Jadi pesan kakak, kalian belajar yang giat, belajar yang rajin, jangan terpancing dengan maraknya media sosial yang sekarang ini. Kalian harus bisa memfilter diri, membentengi diri. Yang penting itu akhlak sekarang itu. Pinter itu nomor terakhir. Jadi kalian kalau di sekolah ini, jangan kalau kalian dapat nilai 6 atau 7, kalian sudah, atau 5 katakanlah, kalian sudah putus harapan kalian, bukan itu. Karena sekarang yang dicari bukan pinternya, tapi akhlak. Kalau kalian pinter, walaupun kalian pinter, nilai kalian bagus, tapi akhlaknya buruk, percuma nanti masa depan negara juga akan hancur kalau ada mental-mental seperti itu. Oke, saya rasa itu Pak Kepala Sekolah, Pak Ketua Komite, Pak Nasid. Oh iya, saya minta tolong nanti ada ini ya dari kalian survei. Ada yang punya HP, bawa HP nggak? Nggak boleh bawa HP ya di sekolah ini ya sudah. Nanti diwakili aja. Oh nggak boleh memang dia bawa HP. Oh bagus, saya dukung itu. Cuma ini kan ada nanti koordinasi sama teman-teman guru di sini aja. Jadi nanti saya lebih bantu karena ini untuk indeks kepuasan masyarakat. Karena begini ya, saya jelaskan sedikit. Jadi kejaksaan itu ingin mendapatkan kayak respon positif dari masyarakat. Karena sekarang alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, kejaksaan itu sudah menduduki peringkat 3 setelah staf kepresidenan, dan kalau nggak salah yang kedua itu saya lupa, Menko Polhukam kalau nggak salah. Kemudian yang ketiga kejaksaan. Jadi alhamdulillah kejaksaan ini respon dari masyarakat positif seiring dengan penanganan perkara dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan kejaksaan. Saya kira itu Pak, saya titip pesan kepada adik-adik sekalian, tolong dibantu terus Pak. Kalau ada apa-apa, langsung Bapak ini yang pertama lapor ke saya, nanti saya jemput yang main bullying. Beneran? Ya Pak ya? Tolong ya Pak. Oke ya, sepakat ya? Nggak ada lagi bullying di sekolah ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin ucapan yang saya sampaikan, mungkin itu adalah kesalahan saya, dan mungkin ada sedikit kelebihan dan faedah manfaat, itu adalah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.